Timor Leste sudah menanti lebih dari 2 dekade untuk bergabung dengan ASEAN. Namun hingga kini masih ada 2 negara yang terus menolak, Myanmar dan Brunei. Apa sebenarnya alasan dibalik penolakan ini? Apakah ini murni soal kesiapan atau ada kepentingan politik tersembunyi? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Pertama-tama, mari kita segarkan ingatan kita tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1967, tujuannya adalah mempromosikan kerjasama, perdamaian, stabilitas regional, dan kemajuan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Bisa dibilang, ASEAN ini adalah payung besar yang menyatukan visi dan misi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di tengah dinamika ASEAN, ada satu negara yang terus berjuang untuk menjadi bagian dari keluarga besar ini, Timor Leste. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002, setelah perjuangan panjang dan berdarah. Sejak awal kemerdekaannya, Timor Leste memang sudah punya hubungan historis yang kuat dengan beberapa negara di ASEAN, terutama Indonesia. Dan sejak tahun 2011, Timor Leste secara resmi menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan ASEAN. Tapi, menjadi anggota ASEAN itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada serangkaian proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Secara garis besar, syarat resminya mencakup beberapa hal, seperti letak geografis. Negara tersebut harus berada di Asia Tenggara. Timor Leste jelas memenuhi syarat ini. Selain itu, pengakuan internasional. Negara harus diakui secara luas sebagai negara berdaulat. Timor Leste juga sudah memenuhi ini. Dan yang terakhir, kesiapan dan kemampuan. Ini yang paling krusial. Negara calon anggota harus menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk mematuhi piagam ASEAN, serta berkontribusi dalam kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, untuk poin ketiga ini, perjalanan Timor Leste bisa dibilang sangat panjang. Mereka harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kapasitas politik, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelembagaan. Ini termasuk mengembangkan sektor-sektor kunci, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan dan inisiatif ASEAN. Selama proses ini, Timor Leste tidak sendiri. Mereka mendapatkan dukungan kuat dari beberapa negara anggota ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Alasan umum dukungan ini cukup jelas. Pertama, stabilitas regional. Dengan masuknya Timor Leste, diharapkan bisa memperkuat stabilitas dan integrasi di kawasan. Kedua, solidaritas Asia Tenggara. Ini tentang semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara negara-negara Asia Tenggara. Ketiga, sejarah bersama. Banyak negara ASEAN memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat dengan Timor Leste. Namun, di sisi lain, ada juga negara yang menunjukkan kehati-hatian atau bahkan penolakan, meskipun secara resmi disampaikan dengan bahasa yang diplomatis. Misalnya, Myanmar dan Brunei Darussalam. Secara resmi, mereka sering menyampaikan kekhawatiran tentang kesiapan Timor Leste, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan dan sumber daya. Namun, tentu ada banyak spekulasi di balik pernyataan resmi tersebut. Mari kita coba gali lebih dalam. Apa sebenarnya yang melandasi kehati-hatian atau penolakan dari Myanmar dan Brunei? Dari perspektif Myanmar, situasinya cukup kompleks. Dengan kondisi politik dalam negeri yang masih bergejolak dan isolasi internasional yang mereka hadapi, Myanmar mungkin khawatir masuknya anggota baru, terutama yang punya sejarah panjang perjuangan demokrasi seperti Timor Leste, bisa mengubah dinamika suara dan keputusan di ASEAN. Ada kekhawatiran bahwa Timor Leste bisa saja menjadi suara yang lebih kritis terhadap isu-isu hak asasi manusia, yang mana ini bisa berdampak pada posisi Myanmar di dalam organisasi. Sementara itu, dari perspektif Brunei Darussalam, kekhawatiran utama seringkali berkisar pada kapasitas ekonomi Timor Leste. Brunei, sebagai salah satu negara terkaya di ASEAN, mungkin khawatir bahwa bergabungnya Timor Leste, yang secara ekonomi masih berkembang, bisa membebani struktur organisasi atau memperlambat proses pengambilan keputusan ekonomi di ASEAN. Mereka mungkin juga mengkhawatirkan efisiensi ASEAN jika ada anggota yang kapasitasnya belum setara.
Apakah ada faktor ideologis, ekonomi, atau tekanan dari aktor eksternal? Tentu saja kemungkinan itu ada. Secara ideologis, beberapa negara mungkin punya preferensi terhadap model pemerintahan tertentu. Secara ekonomi, ada kekhawatiran tentang pembagian beban dan keuntungan. Dan tekanan dari aktor eksternal, itu selalu jadi kemungkinan dalam hubungan internasional, meskipun sulit dibuktikan secara langsung. Beberapa analis berspekulasi tentang pengaruh negara-negara besar yang mungkin punya kepentingan berbeda di kawasan ini. Lalu, bagaimana dampak dan implikasi dari situasi ini, baik bagi Timor Leste maupun bagi ASEAN secara keseluruhan? Bagi Timor Leste, penundaan keanggotaan ini tentu menjadi tantangan besar. Mereka terus berinvestasi dalam persiapan, tetapi tanpa keanggotaan penuh, mereka kehilangan banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama regional, termasuk akses ke pasar yang lebih luas dan program pembangunan kapasitas. Ini juga bisa mempengaruhi citra mereka di mata investor asing. Bagi solidaritas ASEAN, situasi ini juga menjadi ujian. Prinsip konsensus adalah salah satu pilar utama ASEAN. Jika ada satu atau dua negara yang terus menolak, ini bisa menciptakan perpecahan dan menghambat kemajuan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ASEAN akan mengelola isu-isu sensitif dan perbedaan pendapat di masa depan. Bagaimana reaksi dari negara-negara besar seperti Australia dan China? Australia, sebagai tetangga dekat Timor Leste, umumnya mendukung penuh keanggotaan Timor Leste di ASEAN karena ini bisa berkontribusi pada stabilitas regional dan hubungan yang lebih kuat. Sementara itu, China, yang memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik besar di Asia Tenggara, cenderung melihat proses ini dari perspektif yang lebih luas dan mungkin saja memiliki preferensi tersendiri mengenai komposisi ASEAN di masa depan, meskipun mereka jarang menyatakan secara eksplisit penolakan atau dukungan. Lalu apa selanjutnya bagi Timor Leste? Apakah mereka harus menunggu lebih lama lagi? Timor Leste kemungkinan besar harus terus memperkuat kapasitas mereka di berbagai sektor. Mereka tidak bisa hanya menunggu. Opsi diplomasi bilateral atau multilateral akan terus menjadi kunci. Artinya, Timor Leste harus terus melakukan pendekatan intensif dengan masing-masing negara anggota ASEAN, menjelaskan progres mereka, dan mengatasi kekhawatiran yang ada. Disinilah peran Indonesia sebagai pemimpin kawasan menjadi sangat penting. Indonesia selalu menjadi pendukung utama Timor Leste dan bisa berperan sebagai jembatan untuk menjembatani perbedaan pandangan antara Timor Leste dengan negara-negara yang masih ragu. Indonesia bisa menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan negara-negara lain tentang kesiapan Timor Leste, serta membantu Timor Leste dalam memenuhi standar yang diperlukan. Pendekatan persuasion through example juga bisa jadi strategi di mana Indonesia memfasilitasi Timor Leste untuk menunjukkan kemajuan konkret. Jadi, bisa kita simpulkan, perjalanan Timor Leste menuju keanggotaan penuh ASEAN adalah kisah yang kompleks, melibatkan diplomasi, pembangunan kapasitas, dan dinamika regional yang menarik. Timor Leste telah menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk bergabung dengan keluarga ASEAN, dan banyak negara di kawasan mendukung langkah ini. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dan beberapa kekhawatiran yang perlu diatasi. Nah, menurut kamu, apakah Timor Leste sudah layak masuk ASEAN sekarang? Atau memang masih perlu waktu? Silakan sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.